Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Sebanyak 35 orang dari berbagai praktisi penyiaran mengikuti bimbingan teknis Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran One Standar Program Siaran yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat salawas 2 hari mulai 29 hingga 30 Maret 2019 di Hotel Gisain, Jalan Ayani, Pal 4,5 Banjarmasin Timur. Sebanyak 35 orang dari berbagai praktisi penyiaran mengikuti bimbingan teknis Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran One Standar Program Siaran yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat selawas 2 hari mulai 29 hingga 30 Maret 2019 di Hotel Gisain, Jalan Ahmad Yani, Pal 4,5 Banjarmasin Timur. Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat Ubaidillah sebelum membuka BIMTEK menyatakan kegiatan ini merupakan upaya KPI mendistribusikan pengetahuan tentang regulasi One Etika Penyiaran yang berlaku bagi praktisi penyiaran, agar nantinya bubuhan peserta dapat mengimplementasikannya dengan menciptakan One mengembangkan kualitas konten siaran di lembaga penyiaran menjadikan lebih baik One berkualitas. Terima kasih kepada teman-teman KPI di Kalimantan Selatan yang juga membantu proses sekolah ini dan seluruh peserta. Itu saja dari saya buka sekolah P3 SPS 2019 di Kalimantan Selatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Sekolah P3 SPS KPI, Mayung Suryo Laksono, Wahitakwani Prima TV memadahkan, Sekolah P3 SPS ini adalah tugas KPI untuk melakukan pembinaan seputar aturan main yang dimiliki oleh KPI mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran di Indonesia. Mayung Suryo Laksono berharap bubuhan peserta mempunyai pandangan yang sama mengenai aturan penyiaran. Jadi ada kesamaan persepsi bagaimana memahami peraturan, bagaimana melihat konteks sebuah acara tayangan televisi maupun radio, kemudian bagaimana menilainya atau membahasnya lewat kacamata atau sisi pandang regulasi P3 dan SPS itu. Ini memang kadang-kadang kan bisa berlaku subjektivitas, tidak semua hal bisa diobjektifikasikan, dipandang secara sama, karena kita berbicara tentang produk tayangan televisi maupun radio adalah produk kreatif kan. Produk kreatif kan tidak bisa hanya dibatasi aturannya hitam putih belaka, pasti harus juga dilihat. Kalau ini potensi pelanggaran seperti apa, kalau begitu masih dimungkinkan ruang kreativitas. Sementara itu, salah seorang narasumber, Sutarto Hadi, menyambut baik adanya kegiatan ini. Menurut Rektor ULM ini, konten lokal dalam dunia penyiaran sangatlah penting bagi sebuah program siaran baik televisi maupun radio karena membuat warga menjadi tertarik mengikuti program tersebut. Jadi kalau alasan bahwa konten lokal itu menjauhkan pemirsa dari pendengar dari televisi, radio, saya kira tidak benar. Nah, semakin itu, selain itu juga ada tanggung jawab kita bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan juga peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Maka setiap lembaga penyiaran publik maupun swasta itu berkewajiban untuk memasukkan konten lokal, dan kita harus membuat program-program yang ideal, yang menarik sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga penyiaran, memberikan informasi, pendidikan dan juga hiburan kepada masyarakat yang sehat, cerdas dan mendidik. Saya kira itu menjadi tanggung jawab bersama kita semua. Sekolah P3 SPS KPI Angkatan ke-37 ini bagian dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional KPI 2019. One peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-86 yang akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 April 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.